Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family. Setelah sebelumnya kita mereview tentang keindahan wisata kuliner dan wisata alam di Tumpeng Menoreh. Cuplikannya bisa kalian lihat di sini ya. Adapun linknya review kita mengenai Tumpeng Menoreh bisa kalian klik di pojok kanan atas ya. Dan kali ini kita ingin ngebahas mengenai rute jalan menuju Tumpeng Menoreh, rute yang teraman ya dan yang paling direkomendasiin. Karena posisi Tumpeng Menoreh ini emang benar-benar ada di puncak perbukitan Menoreh. Kira-kira gimana medan jalannya itu untuk menuju ke sini? Tanjakannya gimana? Terus kondisi jalannya kayak gimana? Akan kita bahas di sini ya. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Titik kita berangkat ke Tumpeng Menoreh itu dari Yogyakarta, tepatnya dari Sleman menuju ke Tumpeng Menoreh itu dapat ditempuh kurang lebih 1 jam 15 menit atau 1 jam setengah. Dan karena dari hotel kita berangkat ke sininya itu setelah azan subuh, jadi masih gelap. Jadi video kondisi jalan dari hotel ke gerbang wisata Nglinggo ini kita videoin pas jalan pulangnya aja ya. Dan sekarang kita langsung aja videoin jalan dari gerbang masuk wisata Nglinggo menuju ke Tumpeng Menoreh. Jadi rutenya tuh dari Sleman kemudian ke Samigaluh Kulon Progo. Nah kita sampai nih di Gapura, pintu masuk Desa Wisata Nglinggo, dan kita datang dari arah kanan ya. Adapun kondisi jalan dari Yogyakarta hingga ke gerbang Desa Wisata Nglinggo ini akan kita berikan di akhir video karena kondisi jalannya udah terang jadi kelihatan. Kalau pas berangkatnya itu masih gelap jadi nggak kita videoin. Dan ini kondisi jalan ketika kita memasuki kawasan Desa Wisata Nglinggo. Dari sini ke Tumpeng Menoreh itu sekitar 3 km. Sebenarnya dari awal kita memasuki kawasan Samigaluh Kulon Progo, jalannya itu udah menanjak namun lebar ya. Dan ketika kita memasuki kawasan Desa Wisata Nglinggo ini, jalannya itu menyempit, mengecil, dimana samping kirinya itu jurang, tetapi ada perkampungannya juga sih. Awalnya kita ragu ya karena tempat ini tuh sepi gitu, dan kita sempat nanya ke tukang sayur, bener nggak sih ini jalannya gitu kan, takut salah jalan kan karena kondisi juga masih berkabut, masih subuh nih, abis subuh, dan ternyata benar jalannya kayak gini. Jadi emang didominasi oleh hutan ya, dan ada sih sebagian kecil tuh perkampungan. Dan pastikan banget kita ingetin kendaraan kalian itu benar-benar fit karena jalan di sini tuh meliuk-liuk, tanjakannya juga terjal, jadi bentuknya tuh kayak ular gitu kan, kayak zigzag. Jadi ntar belok ke kiri, nanjak, langsung meliuk ke kanan, nanjak lagi, kayak gitu kondisinya. Kita sudah hampir sampai nih di puncak Tumpeng Menoreh. Jalannya mantap teman-teman. Jalannya cukup buat satu mobil. Setelah 1 km memasuki Desa Wisata Nglinggo dari Gapura tadi, kalian akan menemui cabang jalan ya, dimana ke kanan itu adalah Puncak Widosari yang merupakan objek wisata juga, dan yang ke kiri ini atau lurus ini adalah jalan menuju ke Tumpeng Menoreh, Perkebunan Teh Nglinggo, Puncak 9 atau Bukit Nisis ya, serta Borobudur Highland. Kalau siang lewat sini sih masih nyaman ya kalau menurut kita, nggak terlalu horor gitu, tapi karena kita kesininya emang masih agak gelap ya setelah subuh, dengan suasana berkabut gini di tengah-tengah hutan tuh bikin kita sempat deg-degan juga sih. Bener nggak sih, karena kan bayangan kita puncak Menoreh itu emang puncak gunungnya gitu kan, bener ada jalan nggak sini. Kita mau tanya orang juga jarang ada orang lewat gitu kan, sepi. Jadi ya kita berpatokan dengan Google Maps sih, karena emang jalurnya ini aja, nggak ada jalan lain lagi. Kondisinya juga habis hujan dan dengan suasana berkabut tengah hutan, apalagi jalanannya juga kan tanjakan dan turunan yang cukup terjal dengan jalan yang sempit ya. Kalau papasan sama mobil ngeri juga sih, harus hati-hati banget. Tapi berdasarkan info emang jalur ini sih yang paling aman untuk dilewatin daripada jalur yang dari Magelang ke arah Tumpeng Menoreh. Itu katanya sih jalannya berbatu dan ekstrim, lebih ekstrim. Jadi kita bismillah aja deh. Dan ini jalanannya menanjak ya, kita tuh nggak tahu nih gambaran tanjakannya tuh sampai mana, dan tiba-tiba ngeri ada papasan mobil aja. Jadi setiap tanjakan atau tikungan kayak gini diusahakan membunyikan klakson ya. Dan terlihat di samping kiri kita itu jurang. Untuk kondisi jalan alhamdulillah jalanannya itu mulus, aspal semua.
nggak ada yang berbatu-batu. Dan infonya segala jenis mobil aman kok masuk sini, bisa semua karena jalanannya emang udah bagus. Paling yang harus diperhatikan emang kondisinya itu harus kuat menanjak ya, karena emang terjal sih curam tanjakan dan turunannya itu. Dan saat kita melihat ada masjid, ada rumah penduduk, itu lega rasanya. Terus kemudian nanti kita akan menemukan hutan lagi kayak gitu selama 3 kilo. Dan semakin masuk ke dalam, ternyata di sini juga ada beberapa homestay ya. Di antaranya ini ada homestay Kayu Manis. Jarak homestay Kayu Manis ke Tumpeng Menoreh ini berarti kurang dari 2 kilo ya, cukup dekat. Dan sebenarnya kita pengen nginep di daerah sini, di Desa Wisata Ngelinggo, karena biar dekat ke Tumpeng Menorehnya. Tapi pas kita mau booking ternyata sudah full semua, dan emang jadi favorit ya tempat ini karena emang lagi viral-viralnya. Kemudian ada juga nih Rimbono Homestay. Untuk ngecek masih ada kamar kosong atau enggak serta rate harganya berapa, kalian bisa cek Traveloka ataupun pergi-pergi. Dan ini ada lagi nih tanjakan yang cukup terjal. Kalian selalu nyalakan klakson ya, takut berpapasan dengan mobil dari arah yang berseberangan. Dan gunakan selalu gigi 1. Di sepanjang perjalanan Desa Ngelinggo ini juga banyak tersedia ya, kita lihat mobil-mobil untuk off-road yang mungkin fasilitas dari area wisata ini juga ya. Tapi mohon maaf kita belum sempat tanya-tanya info detailnya. Nah, kita udah hampir sampai nih di Kebun Teh Ngelinggo. Deket sini ada juga objek wisata Borobudur Highland. Ini kayak tempat glamping gitu ya, tapi kita nggak sempat berhenti. Jalan masih terus menanjak, dan ini adalah tempat parkir wisata Perkebunan Teh Ngelinggo. Mulai terlihat ya hamparan perkebunan tehnya, dan hamparan perkebunan tehnya ini juga posisinya tuh tinggi. Kita bisa mencari spot sih untuk bisa melihat perkebunan teh di atas awan gitu. Jadi backgroundnya itu kayak pegunungan dan ada hamparan awan. Dan karena satu jalur, jadi kalau kalian ke Tumpeng Menoreh, jika masih banyak waktu kalian bisa sekalian mampir ke sini ya. Kemudian kita menanjak nih, agak terjal lagi nih. Cukup terjal sih di sini. Di sebelah kiri itu udah terlihat gapura Puncak 9 atau Bukit Ngisis. Jadi di situ kayak ada tempat camping, glamping juga ya. Dan gak jauh dari gerbang Puncak 9 atau Bukit Ngisis, di sebelah kiri sudah terlihat gerbang atau pintu masuk ke Tumpeng Menoreh. Untuk tiket masuknya sendiri 50.000, di mana 25.000-nya untuk retribusi dan 25.000-nya untuk voucher makanan dan minuman. Nah, saat kita masuk gerbang Tumpeng Menoreh, jalanan itu makin mengecil ya, dan hanya muat untuk satu mobil karena di kirinya itu langsung jurang. Jadi ketika jalan sini akan dikoordinasikan mobil yang masuk dan mobil keluar itu secara bergantian, karena nggak bisa papasan mobil. Untuk papasan motor aja susah banget. Tapi nggak jauh dari gerbang masuk Tumpeng Menoreh, kita udah sampai kok ke parkiran mobilnya. Dan ternyata udah rame ya. Karena sepanjang perjalanan tadi kan sepi banget ya. Kita pikir ada kehidupan apa enggak gitu, sepi atau enggak gitu kan. Agak-agak ngeri juga kan kalau sepi. Jam 5:30 kita sampai, dan udah rame kok di sini. Karena di sini emang buka 24 jam. Dan saat weekend malamnya juga ternyata di sini rame ya, banyak yang berburu sunrise dan menikmati malam di sini karena deket sini juga kan ada glamping, ada camping ya. Untuk review mengenai Tumpeng Menorehnya udah kita bahas ya, linknya ada di pojok kanan atas.
Oke, sekarang kita mau kasih lihat nih jalur pulangnya dari Tumpeng Menoreh menuju kota Yogyakarta. Atau lebih tepatnya sampai ke Kulon Progo aja ya. Karena tadi pas perginya itu kan masih gelap, jadi jalanannya nggak kelihatan. Dan pas pulangnya ini udah terang, jalanannya juga udah akan lebih jelas terlihat. Jadi kita bisa lihat kondisinya kayak gimana. Ini mau keluar ke gerbang Tumpeng Menorehnya. Bisa dilihat ya, kecil banget jalannya dan sebelah kanannya itu jurang. Tidak dibatasi apa-apa ya. Jadi harus waspada dan hati-hati. Kemudian di depan itu gerbang pintu masuk Tumpeng Menorehnya ya. Jika kita ke arah kiri, ambil jalur kiri itu ke arah Magelang, dan jika ke kanan ke arah yang tadi kita lewati, yaitu jalur Desa Wisata Nglinggo. Nembusnya itu ke Yogyakarta, kita bisa ke arah Kulon Progo nanti. Keluar dari gerbang Tumpeng Menoreh, kita udah lihat ya hamparan perkebunan teh Nglinggo, cakep deh dari sini. Tapi sayang banget kita nggak sempet mampir karena sarfarasnya rewel. Padahal ini bagus banget ya. Serasa kebun teh di atas awan karena posisinya itu tinggi. Lalu di sebelah kanannya itu pintu masuk Puncak 9, berdekatan ya wisata-wisatanya. Di Puncak 9 juga bagus banget ya view-nya, hampir sama dengan Tumpeng Menoreh. Di situ juga ada tempat makan, camping, glamping, dan juga spot-spot foto. Dan saat perjalanan pulangnya ini kita lihat ya ada motor yang gak kuat naik karena emang sih tanjakannya seperti yang kita jelaskan tadi, di sini tuh menanjak terus dan terjal. Jadi sekali lagi kita ingetin, emang harus dipastikan kondisi kendaraan kalian benar-benar fit, baik motor ataupun mobil. Ini area parkir Desa Wisata Nglinggo yang tadi kita lewati ya. Dan di sini banyak banget kok penjual-penjual makanan. Jadi meskipun kalian kesini pagi-pagi, jangan khawatir jika kalian lapar ya, karena banyak yang menjual makanan. Dan ini Borobudur Highland, spot foto dan juga tempat camping serta glamping. Ternyata cukup banyak ya tempat-tempat penginapan di puncak Bukit Menoreh ini. Dan di perjalanan pulangnya ini masih di area wisata Nglinggo, Desa Wisata Nglinggo, kita akan lebih banyak menemukan jalanan-jalanan menurun. Pastikan remnya jangan sampai blong ya, karena sangat berbahaya. Dan kalaupun papasan mobil di sini juga harus hati-hati banget. Sekali kita juga menemukan ada tanjakan lagi, turunan lagi, seperti itu terus. Dan kita bisa lihat di sini ya, jalanannya itu jadi emang kayak zigzag. Jadi jalannya itu emang meliuk-liuk ya, mirip kayak naik halilintar deh. Nanti dia belok ke kanan, lalu menikung lagi ke kiri, dan itu tanjakan, turunan seperti itu. Dan bagi yang mabuk kendaraan sebaiknya minum obat anti mabuk dulu ya, karena emang cukup memusingkan lewat sini. Dan di depan ini Rimbono Homestay ya. Kalau dari sini kalian bisa menyaksikan view yang indah deh kalau nginep di sini. Dan usahakan sampai ke penginapan ini sebelum malam ya, biar jalannya tuh enak, terang gitu kan. Dan besok harinya ketika kalian mau lihat sunrise pun gak akan kesiangan ya, karena emang udah deket banget. Di sebelah kanan itu ada Kayu Manis Homestay. Ini masjid yang tadi kita lewati ya. Dari turunan kita menanjak lagi, dan di sini kita mulai memasuki hutan. Dan ternyata indah ya view dari ketinggian ini. Kita lihat perbukitan Menoreh terlihat jelas dari jalan ini. Yang tadi subuh itu nggak kelihatan dan tertutup kabut. Ternyata bagus ya.
Dan ternyata di sini juga terdapat rest area ya, yang tadi subuh itu pas kita berangkat ke sini tuh nggak kelihatan. Lalu ini masih hutan lagi, turunan lagi, tanjakan lagi. Dan alhamdulillah nih ada sisi yang sudah diberi jagaan jalan ya, tapi cuman sedikit sih, nggak panjang banget. Di turunan lagi yang terjal. Lewat jalan ini kita kayak bener-bener ngerasa naik roller coaster deh. Nah, sekarang kita udah mulai melihat banyak perumahan ya, rumah-rumah. Dan kalau kita udah lihat banyak rumah-rumah kayak gini, berarti tandanya kita udah semakin dekat dengan gerbang untuk keluar dari Desa Wisata Ngelinggo. Dan ini gerbangnya atau gapura untuk masuk dan keluar dari Desa Wisata Ngelinggo. Jadi dari gapura ini ada jalur ke kanan yang menuju perkampungan, lalu lurus, serta jalur ke kiri, dan kita ambil ke jalur kiri itu menuju Kulon Progo. Tepatnya itu Samigaluh Kulon Progo. Sekarang kita udah memasuki jalur yang belok ke kiri ya, dan jalan di sini udah enak nih, udah lebar, udah banyak perkampungan, perumahan. Tapi tetap sih ya, naik turun konturnya dan meliuk-liuk. Cuman udah lebih nyaman sih karena jalanannya udah lebar. Dan ini daerah Samigaluh Kulon Progo. View sepanjang perjalanannya juga indah ya, hijau-hijau karena kita akan disuguhi dengan pemandangan dari perbukitan Menoreh. Dan sepanjang perjalanan area Samigaluh ini emang naik turun meliuk-liuk ya, tapi masih nyaman kok dilewatinnya. Jadi kita cukup fun untuk melalui jalur ini. Bisa kalian saksikan ya, treknya tuh seru banget, bener-bener meliuk-liuk, tanjakan, turunan, dan kita benar-benar menyusuri perbukitan Menoreh Kulon Progo. Setelah melewati perkampungan, kita masuk hutan lagi. Di jalur ini juga terdapat tempat wisata ya, ada Goa Sriti di sini sebelah kanan. Dan selanjutnya kita akan sampai ke area persawahan yang cukup luas. Dan dekat-dekat daerah sini terdapat juga tempat-tempat wisata yang cukup viral kayak Mahaloka Paradise, terus ada juga Geblek Menoreh, ada lagi jembatan gitu yang di persawahan tuh namanya apa gitu, pokoknya banyak deh objek-objek wisata yang kalian dapatkan di daerah Kulon Progo ini. Saat kita melewati jalur ini, mata kita akan dimanjakan dengan hamparan persawahan yang luas dengan latar belakang perbukitan Menoreh, dan itu bagus banget. Oke teman-teman, cukup sekian review kita mengenai rute perjalanan ke Tumpeng Menoreh dan juga dari Tumpeng Menoreh ke area Yogyakarta.
Samigaluh Kulon Progo lebih tepatnya. Cukup sekian review kita, semoga bermanfaat. Bye bye.